Halo semuanya, sekarang kita akan belajar tentang seputar Node.js. Mungkin sebagian teman-teman di sini sudah pernah mendengar atau sering mendengarnya tentang Node.js ini. Nah, kali ini kita akan benar-benar belajar pelan-pelan dari dasar tentang Node.js ini. Apa itu Node.js? Gunanya Node.js ini adalah kita bisa menggunakan JavaScript sebagai bahasa servernya, yang artinya kita bisa membuat aplikasi murni dengan bantuan JavaScript-nya. Jadi kita tidak menggunakan bahasa program seperti PHP atau Ruby atau yang lainnya, tapi di sini kita murni semuanya dengan kode JavaScript. Tentu selama ini kita menggunakan JavaScript hanya sebagai bahasa klien, tapi sekarang kita bisa menggunakan JavaScript sebagai bahasa servernya, yaitu kita belajar tentang Node.js ini. Pada Node.js-nya sendiri, di dalamnya sudah terdapat web server, sehingga kita sudah tidak perlu menggunakan web server lainnya, seperti Apache atau yang lainnya. Tentunya yang teman-teman sudah pernah belajar tentang JavaScript akan lebih mudah melihat sintak-sintak dari Node.js-nya. Jadi pastikan teman-teman sebelum belajar Node.js-nya, teman-teman pelajari dulu tentang JavaScript fundamentalnya. Baru bisa melanjutkan belajar tentang Node.js ini. Websitenya sendiri ada di nodejs.org. Di sini teman-teman bisa buka. Node.js ini adalah JavaScript frontend build yang dibuat dengan engine yang sama dan dibuat oleh Google, yang dikembangkan oleh Google-nya, yang sifatnya open source. Nah, di sini yang mana Node.js ini memiliki keuntungan yaitu bisa menghandle beberapa request, lalu non-blocking input dan outputnya. Nah, artinya non-blocking di sini sebagai contoh, misalnya kita punya fungsi A dan fungsi B. Pada bahasa program biasa, bila kita menggunakan fungsi A, kita harus menunggu sampai fungsi A itu selesai, baru kita bisa mengerjakan fungsi B. Tapi berbeda dengan Node.js ini, dia sifatnya paralel, artinya dia akan mengerjakan hal-hal yang sama, dan nanti ketika sudah selesai dengan fungsi tersebut, kita bisa memasang yang namanya fungsi callback. Nah, callback ini melihat apakah tugas A itu sudah selesai atau belum, yang mana dia tidak akan menunggu sampai tugas A selesai, tapi dia akan sambil menjalankan tugas B-nya. Jadi kesimpulannya, pada program yang lain, sebuah proses akan diselesaikan terlebih dahulu, baru dapat ke proses berikutnya. Tapi pada Node.js ini sangat luar biasa, dan dia berbeda karena dia berbasis JavaScript. Artinya si Node.js ini tidak akan menunggu proses A itu selesai, tetapi semua proses akan dijalankan satu persatu, lalu dia akan menjalankan proses berikutnya yang kita sudah tentukan di bagian callback-nya. Jadi dengan kata lain, Node.js ini bisa menghandle beberapa request secara bersamaan, dan proses itu tidak langsung diselesaikan, tetapi dia akan menunggu dan sambil menjalankan beberapa proses terlebih dahulu. Jadi itu dia tentang Node.js-nya. Jadi teman-teman semoga tertarik tentang Node.js ini. Jadi di sini pastikan teman-teman download dulu Node.js-nya di website resminya, yaitu nodejs.org. Di sini teman-teman download, teman-teman install di masing-masing komputernya. Dan setelah kita download, kita install, kita akan belajar pelan-pelan tentang Node.js ini.